Teman-teman semuanya saya ngajak, ayo kita bareng-bareng yuk kontribusi untuk membantu terrealisasinya semua proyek-proyek dakwah di Real Masjid. Dan saya ikut wakaf di sini, insya Allah. Karena di sini ada banyak proyek kebaikan. Yuk teman-teman, jangan ditunda-tunda ya. Teman-teman semuanya saya ngajak, ayo kita bareng-bareng yuk kontribusi untuk membantu terrealisasinya semua proyek-proyek dakwah di Real Masjid. Dan saya ikut wakaf di sini, insya Allah. Karena di sini ada banyak proyek kebaikan. Yuk teman-teman, jangan ditunda-tunda ya. Teman-teman semuanya saya ngajak, ayo kita bareng-bareng yuk kontribusi untuk membantu terrealisasinya semua proyek-proyek dakwah di Real Masjid. Dan saya ikut wakaf di sini, insya Allah. Karena di sini ada banyak proyek kebaikan. Yuk teman-teman, jangan ditunda-tunda ya.
teman-teman semuanya saya ngajak, ayo kita bareng-bareng yuk kontribusi untuk membantu terrealisasinya semua proyek-proyek dakwah di Real Masjid. Dan saya ikut wakaf di sini, insya Allah, karena di sini ada banyak proyek kebaikan. Yuk teman-teman, jangan ditunda-tunda ya. Bestinya jamaah kan, bener ya? Bestinya jamaah. Ini adalah bestinya Belovers ya. Bening ya, bening dari rumah warna bukan? Iya atau tidak? Iya, iya. Semangat dong, iya gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang, sebelumnya saya ucapkan kepada mbak-mbak yang masya Allah solihah yang masya Allah hadir pada sore hari ini. Maaf ya belibet ya, habis live ini aku tuh ceritanya dan harus menyapa yang offline sekarang itu. Semoga tidak mengurangi rasa semangat kita semua ya teman-teman semuanya ya. Perkenalkan lebih dulu ya, mungkin saya Vira yang mungkin baru kali ini kenal tapi udah mungkin lihat sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan pakai masker nggak kelihatan ya wajah saya. Ini baru berani untuk show up ya. Nggak juga ya. Nggak, ini ceritanya pengen banget menyapa secara langsung kabarnya teman-teman di sini. Bening ya, teman-teman Bening yang kalau kita sebutannya Belovers, kalau semisal rumah warna namanya Lovers gitu. Siapa di sini yang udah follow Instagram Bening? Ini. Berapa orang? Angkat tangan yang keras. Satu yang tinggi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang yang belum. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang ya, langsung cek HP-nya, Instagram-nya, langsung follow Bening gitu. Kalau rumah warna, siapa yang udah follow rumah warna? Serius nih, kalau aku gampang lo ngasih hadiah nih lo ya. Gak ada yang follow rumah warna? Asli? Belum? Ya Allah. Di follow sekarang @rumah warna pusat. Insya Allah nanti kalau bisa nge-follow teman-teman aku kasih hadiah deh. Kalau yang mau follow teman-teman nanti aku kasih diskon ya. Bilang aja nanti, Mbak aku kemarin habis ikut kegiatannya Bening nih, boleh nggak kasih diskon gitu, oke? Oke, sebelum kita mulai kegiatan sore hari ini ya, ngaji kita bareng-bareng, kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman semuanya ya, kalau hari ini kan kemarin mungkin
materi sebelumnya, patah untuk tumbuh ya. Kemarin itu kan kita membicarakan tentang bagaimana kita tuh jangan bersedih ya, la tahzan gitu. Nah hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara kita sebagai seorang muslimah untuk melanjutkan potensi kita supaya luar biasa lagi gitu. Karena kenapa? Karena walaupun fitrahnya perempuan itu menjadi seorang ummu warobatul bait yang solihah, tahu belum kalau fitrahnya itu? Udah ada yang tahu belum kalau fitrah kita tuh sebenarnya jadi ummu warobatul bait? Udah tahu semua? Ibu pengatur dan pengurus rumah tangga loh sesungguhnya. Jadi Allah menciptakan kita tuh sebenarnya bukan buat jadi wanita karir, bukan buat menjadi wanita yang lantung-lantung ya, bukan. Tapi sesungguhnya Allah tuh menciptakan diri kita itu menjadi ummu warobatul bait yang solihah, ummu, ibu, pengatur dan pengurus rumah tangga. Tapi kita juga tetap bisa loh katanya Allah tuh untuk tetap bisa melanjutkan potensi kita. Misalnya menjadi seorang ibu, tapi juga menjadi memiliki karir, bisnis dan sebagainya. Boleh nggak kira-kira kayak gitu? Boleh dong selama nanti kita bisa memanfaatkan waktu kita tuh dengan baik. Nah seperti apa? Nanti kita tuh akan didampingi oleh Ustadzah Umi Rahayu ya dari Rumi Foundation. Dan mungkin kita langsung panggil aja Ustadzahnya ya, bareng-bareng ya, boleh dipanggilin ya Ustadzah Umi. Oke, gimana Ustadzahnya? Udah siap belum Ustadzah? Ya, teman-teman semuanya di sini, ada nggak sih yang pertama kali datang di Bening? Ada nggak yang baru datang kali pertama di Bening? Wih banyak juga ya, Masya Allah ya, selamat datang. Masya Allah, pernah kebayang nggak sih kenapa kok tiba-tiba Allah itu tuh menghadirkan kalian ke sini hari ini? Tiba-tiba banget ya kan, banyak loh orang-orang yang saya yakin pengen datang ke kajian Bening. Kenapa kok Allah tuh memudahkan mbak-mbak semua tuh datang ke sini, kenapa? Tahu nggak kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab kenapa kira-kira Allah tuh memilih kalian untuk datang ke sini? Tahu alasannya? Tidak tahu? Ya karena Allah tuh mencintai kalian mbak-mbak gitu. Jadi ketika Allah tuh mencintai kalian, Allah mudahkan langkah kalian untuk datang ke sini. Coba saling pandang, saling melihat wajah satu sama lain. Ya ini adalah wajah-wajah yang dicintai oleh Allah gitu. Ya kan ya? Senang nggak dicintai Allah? Senang kan? Senang kan? Makanya kalau senang, manfaatkan waktu terbaik kita hari ini. Apalagi di waktu asar, waktu yang mustajab untuk berdoa supaya Allah lembutkan hati kita. Allah permudah kita untuk hijrah gitu. Aku dulu bukan orang yang langsung kayak gini ya lahir ya gitu. Jadi benar-benar dulu belum paham Islam, bahkan berhijab aja nggak tahu kalau itu sampai wajib, puasa itu sampai nggak boleh ditinggalin, aku nggak tahu. Tapi ketika aku datang ke sebuah acara, di saat itu ternyata Allah sentuh hati kita, sentuh hatiku, dan akhirnya pulang dari acara langsung hijrah gitu. Beli gamis ya, walaupun aku nggak pernah tahu standar syar'i itu seperti apa gitu ya. Nah pengen tahu seperti apa kelanjutannya, nanti kita akan sharing sama Ustadzah Umi Rahayu. Monggo Ustadzah Umi Rahayu dipersilakan. Masya Allah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini pertama kali saya bertemu ya. Tapi insya Allah kita satu hati. Ya boleh perkenalkan diri dulu Ustadzah Umi. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Boleh nambahin yel-yel nggak? Boleh banget Ustazah. Boleh ya. Jadi selain alhamdulillah, nanti setelah alhamdulillah ditambahin dengan aku bersyukur, aku bahagia, aku sukses. Siap? Coba dihafalin. Aku bersyukur, aku bahagia, aku sukses. Allahu Akbar gitu ya. Oke, berarti Pak Ustazah. Blank habis banyak kosakata yang keluar hari ini. Aku bersyukur, aku bahagia, aku sukses. Aku sukses. Oke, siap insyaallah. Oke, silakan. Bareng-bareng ya. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Aku bersyukur, aku bahagia, aku sukses. Allahu Akbar. Lagi dong yang semangat, kasih tepuk tangan anjing ya. Kok biar kelihatan kita tuh
usianya agak jauh ya. Dari yang sudah sepuh ada, dari yang mbak-mbak juga ada, anak-anak juga ada ya. Gak kelihatan yang sepuh loh saya Ustaz ya. Oh iya, semangat dong. Kelihatan muda semua. Ini kayaknya satu usia sama saya 20-an 5 ya. 20-an jangan-jangan kita. Semangat banget. Masya Allah. Oke. Mau nggak mau langsung mungkin Ustazah duduk dulu lah. Masya Allah. Biar nggak berdiri terus Ustazahnya kasihan ya. Iya Ustazah. Ustazah ini ada PPT-nya ya Insya Allah ini. Ada apa? Ada PPT-nya? Ada. Tadi sudah dikasih ke panitia. Oke siap. Boleh panitia ngebantu tampilin ya. Ini sebenarnya ada timku yang nanti tuh gabung katanya mau datang gara-gara ternyata Ustazah Umi ini ustazahnya dulu. Masya Allah. Iya, nanti adanya harusnya kesini lagi. Ini kejutan ya berarti. Iya. Oke, boleh dibantu teman-teman ya? PPT-nya? Oke, mungkin spoiler dulu ya. Kenapa sih tema ini dibahas hari ini ya? Kata untuk tumbuh gitu. Itu kemarin pas nerima judul ini jadi keinget lagunya siapa tuh? Yang terkenal itu loh. Yang patah tumbuh. Ada. Kelihatan di usianya dia. Masya Allah ya. Terus keinget satu lagi yang nanti akan kita bahas ya, yang itu Masya Allah banget. Allah tuh berasa ngasih pelajaran ke saya sendiri seperti itu. Oke, bisa langsung mulai? Boleh bisa deh, siapa silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, senang sekali rasanya hari ini kita bisa dipertemukan ya. Bagi yang belum kenal saya, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Umi Rahayu, alamat di Bantul, Jalan Parangtritis, kilometer 14,5. Jadi kalau ibu-ibu, mbak-mbak semuanya mau ke pantai, itu melewati rumah saya. Masya Allah. Boleh silakan mampir kapan-kapan kalau ke pantai, WhatsApp aja. Nanti kita bisa bertemu di pantai. Masya Allah. Atau kita ibu-ibu semuanya Di pantai mungkin Ustazah. Oh boleh banget. Kena ombak gitu ya. Ada tuh tempat kajian khusus di di dekat pantai. Jadi kami ada temen yang punya pondokan seperti itu dan sering dipakai untuk kajian. Bisa tuh kajian di sana. Mungkin kalau ada masjid mau ngadain kajian di sana Boleh pasti nanti boleh. ya. Sesi kapan gitu ya, jadi bestinya Saan, bestinya Rihla gitu. Iya betul. Itu healing yang benar. Iya benar, healing yang benar-benar healing gitu. Iya, Masya Allah. Ya teman-teman semuanya, ibu-ibu semuanya, ini biasanya panggilnya apa? Besti aja. Besti, oh iya Besti ya, Besti semuanya ini berasa seumuran semuanya ya. Iya, jadi saya di sini, Masya Allah, bukan karena saya lebih baik daripada Besti semuanya, daripada ibu-ibu dan mbak-mbak semuanya, tapi Masya Allah hari ini saya dipilih oleh Allah dan dengan perjalanan ke sini yang cukup jauh ya. Ada yang jarak tempuhnya lebih dari 50 menit atau 1 jam untuk ke sini? Ada? Yang paling jauh siapa? Yang paling jauh rumahnya? Ayo ngaku. Ayo dong, siapa yang paling jauh? Siapa yang paling jauh? Nanti dia dapat door prize. Siapa? Siapa yang paling jauh? Ini dari mana? Depok depan sini nih masnya. Ayo yang paling jauh siapa mana? Kasihan Bantul. Ada Kasihan mana? Wah, Masya Allah dari Bantul. Nanti Kasihannya mana? Dekat UMY. Oh, Itu dikirim. Dekat. masih dekat ya Ustazah. Jawa sih selatan lagi. Yang paling dekat lagi marbot di depan sini. Nggak lari. Jawa ya. Oke, Masya Allah. Ini boleh kita mulai ya? Oke. Jadi teman-teman semuanya, Masya Allah, hari ini tema kita adalah patah untuk tumbuh. Seperti sudah dipublikasikan ke teman-teman semuanya ya, Masya Allah, patah untuk tumbuh ini jadi tren kalangan anak-anak saat ini. Bentar ya, Mbak. Ya. Jadi next aja, next. Kalau saya boleh sampaikan, patah itu adalah sebuah sunatullah. Di situ ada gambar apa, Bu? Bu ya, maaf ya. Ada gambar apa, Besti? Daun, batang, terus kelihatan nggak itu bekas dipotong? Kelihatan ya? Nah, bekas dipotong itu terus tumbuh apa?
sekali. Ini adalah hasil skripsi saya, Bu. Ya, skripsi saya pertanian ya. Kebetulan saya orang pertanian gitu ya. Ada yang orang pertanian di sini? Nggak ada. Jadi ketika tunas itu, jadi ketika ibu-ibu semuanya, besti semuanya itu punya tanaman yang atasnya itu dipotong. Masya Allah, ini sunatullah banget. Saya melihat benar-benar keajaiban dari Allah itu luar biasa banget. Ketika tanaman itu, tunas atasnya itu dipotong, dia pasti tumbuh tunas cabang. Tunas cabang itu yang disebut dengan tunas lateral atau tunas samping gitu. Dan ternyata teknologi ini sudah banyak dipakai oleh orang-orang, oleh para petani untuk menumbuhkan buah yang lebih lebat lagi. Kebayang nggak? Tunas yang tadinya tuh tumbuh ke atas dipotong, di sela-sela ketiak daunnya itu tumbuh tunas baru. Dan ternyata setelah diteliti, tumbuh tunasnya itu lebih banyak dan itu berpengaruh kepada hasil dari tanaman tersebut. Kalau teman-teman suka berkebun tuh ada teknik namanya pruning. Nah, itu sering dipakai untuk memangkas tunas dan ternyata memang hasilnya lebih banyak. Nah, pertanyaannya sekarang, ini adalah sunatullah. Yang membuat semua ini terjadi siapa? Serius? Serius? Bukan karena dipotong? Siapa yang potong tadi? Siapa yang potong? Manusia. Tapi yang menumbuhkan siapa? Oh? Tanaman itu, dia bisa ngomong nggak, Bu? Besti. Dia bisa ngomong nggak? Tolong ya, aku tuh habis dipotong nih, aku tambahin nutrisi dong, gitu. Bisa ngomong? Nggak bisa. Tapi ternyata walaupun dia tidak bisa ngomong, Masya Allah, saya benar-benar melihat keajaiban Allah di situ. Dia bisa tumbuh tunas sampingnya. Pelajaran apa yang bisa diperoleh dari sini? Ada yang mau jadi volunteer? Apa yang bisa dipetik? Gitar, Mbak. Hikmah. Apa pelajarannya? Sesuatu yang patah pasti akan tumbuh. Dan itu adalah sunatullah. Itu adalah hukum alam begitu. Hukum alam mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang pasti terjadi, itu pasti terjadi. Sesuatu yang sudah dikehendaki untuk terjadi, pasti akan terjadi. Matahari terbit dari mana? Barat sana ya? Aku balik. Saya kira saya timur. Oh iya benar, timur sana. Benar? Timur sana, barat sana. Oh, berarti benar. Oke, matahari terbit dari arah mana? Timur. Tenggelam di barat. Kalau kembali hati-hati. Kalau kembali hati-hati ya. Nah, kemudian kalau hujan jatuhnya kemana? Atas nggak sih? Jatuhnya ke bawah ya. Gak mungkin hujan jatuhnya ke atas ya kan? Hujan jatuh ke bawah itu adalah sebuah sunatullah. Artinya apa teman-teman semuanya? Besti semuanya. Bahwa sebenarnya kita itu diselimuti atau dikelilingi oleh sunatullah yang pasti terjadi. Segala sesuatu yang terjadi pasti akan terjadi kecuali ada kecualinya nih. Kecualinya apa? Kecuali ada campur tangan manusia yang membuat sesuatu yang sudah teratur itu tadi akhirnya tidak sesuai dengan aturannya. Contoh misal, hujan itu kan dia jatuhnya ke bawah, ya iyalah ke bawah ya kan. Tapi ada masa-masa di mana hujan itu nggak datang, hujan itu nggak turun. Karena apa? Karena climate change, karena pemanasan global. Akhirnya siklus hujan itu bermasalah. Atau misalnya tanaman itu harusnya tumbuhan itu harusnya berwarna hijau, tumbuhnya harusnya berwarna hijau. Tapi karena manusia itu suka buang sampah sembarangan, akhirnya mencemari lingkungan. Tanaman itu tumbuh nggak? Tanahnya subur nggak? Enggak. Akhirnya tanamannya tumbuh? Enggak juga. Nah, sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan polanya
pola semesta itu tadi, maka akan menyebabkan apa? Betul, menyebabkan kerusakan. Dan ternyata setelah kami pelajari, sunatullah ini juga berlaku untuk manusia. Merinding saya, teman-teman semuanya ya. Ternyata sunatullah ini ketika diterapkan kepada manusia, banyak sekali kerusakan-kerusakan yang kemudian dialami oleh manusia itu akibat apa? Keluar dari polanya, pola sunatullahnya itu. Gitu. Kalau ini tadi yang mengatur siapa? Allah. Manusia yang mengatur siapa? Allah, betul sekali. Nah, pola yang diberikan oleh Allah itu dilanggar oleh manusia dan kemudian menyebabkan kerusakan, sesuatu yang membuat manusia itu gonjang-ganjing, bingung. Kalau bahasa sekarang tuh depresi, anxiety, apalagi macam-macam gitu. Karena apa? Karena pola manusia itu yang dilanggar. Sampai di sini sepakat? Sepakat. Oke. Next. Jadi sunat patah itu adalah sebuah sunatullah. Patah itu apa sih? Ayo, kalau tadi kita ngomongin tanaman, sekarang kita ngomongin kita sendiri. Patah itu sendiri apa? Sayap sini. Ayo. Terpuruk. Oke, boleh. Ada lagi? Yuk. Terdampar. Apa? Terjatuh. Oke, boleh. Terus apa lagi? Terpuruk, terjatuh, terdalam, tersakit, tak bisa bangkit lagi. Jadi lagu nanti lama-lama. Oke, tersungkur. Ada lagi? Tergelincir. Ayo sebutin aja. Terpleset. Apa tuh namanya bahasa Sunda tuh? Apa sih? Tigolesa, geledak. Kalau bahasa Jawa kan macam-macam ya. Ambruk, geledak, terus macam-macam ya. Oke. Tapi pada intinya patah itu adalah kondisi di mana tidak sesuai dengan keinginan kita. Betul? Kita merasa bahwa patah itu adalah kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ada yang tidak setuju? Oke, sepakat ya? Nah, pertanyaannya sekarang, kalau patah itu adalah kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, siapa sih orang yang nggak pernah patah hidupnya? Asik. Minimal patah hati. Patah karena berharap nilainya bagus, tapi akhirnya keluarnya jelek. Pernah nggak? Pernah. Apalagi patah karena mungkin dihianati pasangan. Aduh, curug banget. Curug. Pasangan halal ya. Patah karena apa lagi? Yuk. Kenapa lagi? Patah karena nggak punya uang, pernah? Wajah-wajahnya ya. Wajah-wajah. Nggak pernah kaya-kaya ini. Alhamdulillah. Patah karena apa lagi? Apa? Di PHP-in. Akhirnya dia nikah dengan yang lain. Aduh, ya Allah, siap banget. Terus apa lagi? Apa lagi? Patah? Aduh, suaranya betul. Patah karena saya banyak kesini. Gak jadi, ini patah loh saya. Ini patah. Contoh patah. Kagul. Apalagi? Tadi udah ya, gak punya duit. Nggak sesuai ekspektasi, mohon maaf diselingkuhi pasangan, anak-anak nggak sesuai dengan maunya kita, itu bikin patah nggak? Tahu-tahu anaknya membentak gitu, patah banget ya, patah banget tuh. Oke, nah sekarang pertanyaannya sekarang adalah biasanya dalam kondisi patah itu yang
jadikan yang membuat kita merasa patah itu perkara-perkara yang di luar kendali kita atau berada di dalam kendali kita sih? Ayo, diulangi pertanyaannya ya. Biasanya yang membuat kita patah itu biasanya di luar kendali kita atau berada di dalam kendali kita? Serius? Sepakat? Oke, sepakat ya. Biasanya yang membuat kita patah itu adalah hal-hal yang berada di luar kendali kita. Sesuatu yang kita khawatirkan itu tuh berada di luar kendali kita. Contoh misalnya nggak punya uang. Nggak punya uang itu kan berada di luar kendali kita. Kendali kita apa? Kendali kita ya berusaha, berikhtiar. Tapi kita khawatirnya kita itu pada hal-hal yang berada di luar kuasa kita. Misalnya nih, ini ada yang masih kuliah, coba. Oh, ini masyarakat mayoritas ya berarti ya. Biasanya yang masih kuliah itu overthinking besok setelah kuliah itu mau jadi apa? Ya nggak? Kalau enggak ya udah deh, selesai aja. Biasanya, karena saya sendiri ngalamin ya, biasanya kalau kita belum lulus, yang dikhawatirkan itu adalah besok kalau sudah lulus kuliah mau jadi apa, mau kerja jadi apa, kayak gitu. Nah setelah lulus nggak jadi apa-apa. Nggak, maksudnya gini, sesuatu yang kita mau jadi apa itu berada di luar kendali kita. Itu yang biasanya membuat kita itu sering patah. Akhirnya apa? Kita melihat teman kita itu udah S2 nih, S2 ke Eropa. Aduh, aku kok ketinggalan ya gitu. Ada teman kita yang sudah menikah, ya Allah, aku ketikung lagi, sakitnya itu sampai di sini. Ada teman-teman yang udah udah sampai mana-mana, sudah traveling ke mana-mana. Itu akhirnya membuat kita patah juga akhirnya. Artinya apa? Sesuatu yang kemudian membuat kita patah itu ada di luar kendali kita. Dan biasanya kalau kita peras lagi, sesuatu yang membuat kita patah itu ada dalam dua hal ini. Biasanya kalau nggak masalah, yaitu adalah keinginan. Kita itu patah sama keinginan kita sendiri. Yakin nggak? Sering banget. Kita tuh sering kali merasa kecewa karena kita sudah terlalu banyak berharap gajinya dapatnya 5 juta, yang keluar 50.000. Tapi kan gak apa, berharap udah salah. Ya kan? Iya. Jadi kita sering kali terluka, kecewa, patah dengan harapan-harapan kita sendiri, dengan keinginan-keinginan sendiri. Pertanyaannya sekarang, punya keinginan itu salah nggak? Serius? Betul. Jadi punya keinginan itu nggak salah. Atau bisa juga kita itu patah dengan masalah-masalah kita. Ya nggak? Kita punya masalah tuh. Biasanya yang sudah menikah tuh kalau nggak masalah sama suaminya, kalau nggak masalah sama suaminya ya anaknya, kalau nggak sama anaknya ya mertuanya, kalau nggak mertuanya ya emosinya yang nggak bisa kekontrol dan seterusnya. Pasti ada satu yang membuat kita itu merasa patah. Dan ini kami mengamati di Rumi Foundation yang kami dirikan sejak tahun 2019. Setiap ada orang yang datang kepada kami, ya itu Masya Allah, lagi-lagi itu adalah sunatullah ya, polanya Allah. Mesti dia itu datang dengan satu permasalahan. Dan gak mungkin dia datang dengan 2, 3, 4, 5, 6 permasalahan, itu gak mungkin. Hampir yang datang itu membawa satu permasalahan. Itu satu tema yang kemudian diselesaikan yang menjadi permasalahan dia. Dan alhamdulillah saya ucapkan kita harus berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Karena masalah dan keinginan ini menandakan bahwa kita itu adalah orang yang hidup. Orang hidup itu ciri-cirinya apa sih? Bernafas, bisa berjalan, butuh makan, dan punya masalah. Iya enggak? Punya masalah dan keinginan gitu. Punya
masalah dan keinginan. Berarti kalau kita punya masalah, kita punya keinginan, pengen nikah, pengen haji, pengen umroh, pengen lunas hutang dan seterusnya, maka pertama kali yang kita ucapkan adalah alhamdulillah, ya. Jadi masalahnya biasanya ini. Ini gambarnya di sini biasa karena di era saat ini, di mana orang-orang itu, masalah orang-orang itu pada dasarnya itu mengerucut pada dia itu dikejar oleh sesuatu yang dia tidak tahu, disibukkan oleh sesuatu yang dia tidak tahu. Setiap pagi kalau teman-teman lihat di jalan depan ini, benar ya, depan sana ya, benar. Oh, depan sana, depan sana ya, depan sana. Itu mesti orang buru-buru berangkat pagi, iya nggak? Pulang sore seperti ini, buru-buru juga mau nyampe rumah. Besok paginya buru-buru lagi berangkat pagi, sorenya buru-buru pulang sampai ke rumah. Pertanyaannya, istirahatnya kapan? Makanya ada istilah burnout. Apa itu? Burnout itu adalah kondisi di mana orang itu stres oleh kesibukan atau aktivitas sehari-hari, gitu. Nah ini apakah seperti ini salah? Nah ini coba, mudah-mudahan ada waktu untuk kita bahas ya. Next. Nah itu tadi penyebab patah itu biasanya berasal dari keinginan dan juga masalah. Masalahnya itu bisa jadi setelah kami amati dan kami mengadakan pengamatan terhadap para klien yang datang, itu bisa jadi kelima ini. Finansial dan kesehatan ini hampir sedikit ya, ada tapi sedikit. Tapi rata-rata permasalahannya itu adalah spiritual. Spiritual itu merasa bahwa di dalam hatinya itu hampa, merasa kosong. Pernah ada yang mengalami? Coba maju. Saya yang pertama kali, Bu. Ya, teman-teman semuanya, saya yang pertama kali mengalami permasalahan merasa hampa, merasa kosong, merasa nggak tenang, merasa panik, ya kan, merasa pokoknya seperti itulah ya, perasaan yang nggak bisa dijelaskan gitu katanya. Kemudian ini yang paling banyak ya setelah masalah perasaan itu tadi, yaitu adalah hubungan, entah hubungan dengan suaminya, entah hubungan dengan mertuanya, hubungan dengan anak, macam-macam gitu. Yang ketiga itu adalah permasalahan emosional. Dan sebenarnya ini masih nyambung dengan spiritual ya, spiritual dan emosional itu. Kalau kami di Rumi Foundation itu, kami senantiasa mengkaitkan permasalahan itu dengan hubungan kita dengan Allah. Karena ketika hubungan kita dengan Allah jauh, maka permasalahan itu berpotensi untuk muncul dan kita nggak bisa ngatasin. Gitu. Nah, kemudian finansial dan kesehatan. Next. Jadi itu adalah daftar masalah ya. Kita mau pilih yang mana, itu udah ada menunya. Nah, di sini semuanya pernah patah. Kalau yang nggak pernah boleh berdiri. Nanti dapat door prize ya. Kalau merasa nggak ada masalah berarti itulah masalah yang sebenarnya. Ya. Karena banyak orang itu tuh yang berpura-pura bahagia. Di Instagram yang ditampilkan itu adalah yang baik-baik aja. Biar aku dikira bahagia hidupnya gitu. Biar aku dikira happy terus gitu. Yang diposting jalan-jalan terus, tapi batinnya siapa yang tahu, ya kan? Makanya ada istilah pura-pura baik-baik saja, padahal aku hancur. Iya, banyak sekali orang-orang yang berpura-pura bahagia, tapi di sininya nggak baik-baik saja. Makanya sempat viral istilah it's okay to be not okay. Nah itu nanti kita akan lihat bagaimana pandangan Islam untuk merespon fenomena seperti itu. Oke, pada saat kita patah, apa yang kita cari? Kalau dalam istilah psikologi itu namanya coping ya. Coping dengan healing itu beda. Orang yang biasa kan pakai istilah healing untuk jalan-jalan kan, itu sebenarnya coping. Nah coping itu macam-macam, ada yang makan banyak. Kalau stres itu makan banyak, berat badan naik, ya kan? Udah gak terkontrol lagi. Ada yang jalan-jalan, ada yang tidur seharian. Ini badannya kayaknya udah menunjukkan gimana cara coping ya. Ada yang copingnya itu dengan bercerita, ada macam-macam gitu. Tapi kalau healing itu adalah sebuah perjalanan
kita sendiri, apa yang kita cari. Jadi kita mengambil jeda sejenak, kemudian bertanya kepada diri kita sendiri, apa sih yang sebenarnya kita cari. Nah pada saat patah ini tadi, biasanya bestie semuanya ini ngapain nih? Mau tahu deh, copingnya ngapain? Jalan-jalan. Pulang jalan-jalan, ketemu masalah lagi nggak? Selain itu, ibadah, Masya Allah. Habis nih, udah lulus nih. Ada lagi? Jalan-jalan, ibadah, apa? Nyari dukungan dan motivasi. Masya Allah, dengerin kajian ya Bunda ya. Oke. Nah itu adalah, biasanya yang kita cari itu adalah seperti itu tadi. Ada yang jalan-jalan, copingnya macam-macam gitu. Tapi pernah nggak sih pada saat kita kena masalah, kita tuh nanya sama Allah, Allah itu maunya kita gimana? Apalagi kalau permasalahan itu datang berkali-kali. Kok masalahnya ini lagi ya. Bulan kemarin sudah ini. Ya, oke. Bulan kemarin masalahnya ini, bulan depannya masalahnya itu lagi. Gitu. Kok kayaknya masalahnya nggak selesai-selesai. Kita sudah berusaha untuk mencari jalan keluar. Gimana caranya supaya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi ternyata belum kelar-kelar juga. Utangnya masih segitu-gitu lagi. Anak juga masih nggak nurut lagi. Suami juga masih anyep aja. Dingin ya. Masih nggak peduli lagi. Sama orang tua juga nggak ada progres gitu. Pernah nggak sih nanya seperti itu? Allah maunya kita gimana? Allah itu pengennya kita gimana sih? Nah itu yang disebut healing yang sempurna. Pada saat kita bertanya Allah maunya apa, ya Allah, saya sudah berusaha dengan sedemikian cara, tapi kenapa permasalahan? Masya Allah. Ya, jangan-jangan kita lupa satu hal itu tadi. Apa itu? Bertanya kepada Allah, saya harus gimana lagi. Dan teman-teman semuanya, bestie semuanya, Masya Allah ya. Ini menjadi sebuah pola. Kalau tadi pola alam semesta itu ada, polanya. Nah, manusia, Allah itu punya pola untuk menolong manusia. Jadi kalau sudah begitu, yang sebenarnya kita cari itu apa sih? Kita nyari penolong lain selain Allah, atau kita mau mencari pertolongan Allah? Betul. Yang kita cari adalah pertolongan dari Allah. Dan inilah yang kita butuhkan dalam setiap helaan nafas kita. Dengan pertolongan dari Allah, saya mengalami sendiri. Ya, ini sedikit curhat ya. Perjalanan ke sini, dari rumah ke sini, bagi saya itu menempuh waktu sekitar 45 sampai 50 menit. Gitu. Saya dulu kerja di daerah sini,
Masya Allah, saya sudah, pokoknya terserah Allah, ya Allah saya mau ke Real Masjid, saya mau bertemu dengan saudara-saudara saya, tolong temenin, tolong jagain. Bener, di jalan yang biasanya sore itu kan kebut-kebutan, saya ngerasain betul Allah itu permudah perjalanan itu. Setiap melewati lampu merah, ternyata yang menyala lampu hijau. Itu beneran kejadian sama saya. Lebih ajaib lagi, saudara saya pernah waktu itu mau ngisi training di Banyuwangi, daerah paling ujung Pulau Jawa. Yang kalau ke sana itu harus lewat Surabaya. Ada orang Surabaya, asli Surabaya? Nggak ada ya. Saya cuma dapat ceritanya, jadi saya nggak tahu juga gitu. Nah, jadi kalau mau lewat sana itu harus lewat Surabaya, baru naik dari Surabaya naik bis ke Banyuwangi, ya. Dan bis dari Banyuwangi itu biasanya berhenti jam 7. Ajaibnya, Masya Allah, waktu itu beliau ketinggal kereta, ya. Jadi kereta itu sudah berangkat dan beliau baru datang ke stasiun. Akhirnya ketinggalan kereta, ya wes lah, mau gimana lagi, mau nggak mau harus harus naik bis gitu. Akhirnya beliau beneran tuh datang ke terminal mencari bis arah Banyuwangi. Nah setelah itu akhirnya dapatlah beliau itu dengan mudah bis arah Banyuwangi. Jam berapa ibu-ibu semuanya? Jam 12 malam. Dan beneran beliau itu sampai ke Banyuwangi itu jam 4 pagi, sekitar jam 4 atau jam 5 gitu. Pokoknya subuh itu beliau sudah ada di Banyuwangi. Begitu kemudian ada ibu-ibu nanya, mas, sampean itu nyampe ke sini naik apa tadi? Saya naik bis, Bu. Loh, bis jam berapa? Jam 12. Loh, kok bisa? Bis Banyuwangi dari Surabaya ke Banyuwangi itu sudah selesai, sudah berhenti beroperasi jam 7. Lah, Bu, saya itu naik bis. Jeng-jeng itu bisnya siapa gitu? Itu kan ada horor ya, tapi bisnya itu beneran bis. Beneran bis. Kan kalau kita mikirnya ini jangan-jangan bis hantu. Wallahu alam itu bis hantu atau bukan, tapi teman saya, sahabat saya itu sudah sampai ke Banyuwangi naik bis. Siapa yang menggerakkan itu semua? Yang memerintahkan bis ada saat itu, wallahu alam ya, kita nggak tahu itu bis apa gitu. Tapi begitu kemudian beliau bercerita, akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya memang yang kita butuhkan pada saat apapun itu adalah pertolongan dari Allah. Termasuk dalam kondisi kita entah dengan alasan apapun ya, patahnya karena sakit hati, karena digunjing tetangga, karena ditikung temen menikah gitu, atau macam-macam gitu. Apapun alasannya, maka sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah pertolongan dari Allah. Kalau Allah yang nolongin, kalau hati kita titipkan kepada Allah, maka Allah yang jaga. Yakin, percaya, pegang omongan saya. Ketika hati kita dititipkan kepada Allah, maka Allah itu tidak akan membiarkan kita terluka karena manusia. Catat ya, jadi quotes ya. Kalau kita titipkan hati kita kepada Allah, maka Allah akan jaga gitu, dan tidak akan dihancurkan oleh manusia. Orang mau memfitnah kita seburuk apapun, kalau kita koneksinya langsung kepada Allah, maka kita nggak akan nggak akan terpengaruh dengan hal itu. Orang mau ngejeblosin kita sedalam apapun, kalau kita terkoneksi sama Allah, kita nggak akan berpengaruh apapun. Ini saya ngomong kayak gini, sekali lagi saya bukan untuk mencermati siapapun ya. Saya niat dari awal untuk mengingatkan diri saya sendiri seperti itu. Karena semakin kita ngomong di depan itu seperti melempar bola. Besti semuanya ya, seperti melempar bola ke dalam tembok. Semakin keras kita itu menampar, melempar, maka yang kembali kepada kita itu juga semakin keras. Jadi saya mengingatkan diri saya sendiri, dan mudah-mudahan menjadi jalan juga untuk mengingatkan teman-teman
Next. Oke, yang kita cari adalah pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah itu adalah sebuah miracle gitu. Ini ayatnya agak-agak gambling ya. Jadi saya baca artinya aja ya. Ke atasnya Kak. Di slide sebelumnya. Nah, di Quran surat Hud ayat 72 Allah berfirman bahwasanya dia istrinya berkata sungguh ajaib. Di situ dikatakan ajaib. Kalau bahasa Indonesianya tuh ajib gitu. Kalau bahasa Inggrisnya itu miracle, amazing, keajaiban gitu. Mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua? Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Tahu nggak ini ceritanya siapa? Istrinya Nabi Zakaria. Ini ceritanya Bunda Sarah. Kalau Nabi Ibrahim kan punya 2 istri ya. Yang pertama itu dari jalur Bunda Sarah. Yang kedua itu dari jalur Bunda Hajar. Dari jalur Bunda Hajar lahirlah Ismail. Dari jalur Bunda Sarah lahirlah Nabi Ishak. Nah, beliau itu sudah sepuh gitu, sudah berumur dan suaminya itu juga sudah berumur. Mungkin gak sih aku hamil gitu, melahirkan anak. Nah, singkat cerita Allah itu memberikan keajaiban kepada beliau, yaitu dengan kabar lahirnya Nabi Ishak. Awalnya beliau nggak percaya, masa iya sih? Sungguh ajaib, ini benar-benar keajaiban loh. Aku bisa melahirkan, aku bisa hamil, aku bisa melahirkan gitu. Nah, ketika beliau berkata seperti itu, kira-kira beliau sebelumnya berpikir bahwa itu mungkin atau tidak? Nggak mungkin, saya ini sudah tua. Nggak mungkin saya ini bisa berangkat haji, penghasilan aja 1 juta per hari maksudnya. Nggak mungkin lah saya bisa nikah, umur saya udah tua. Nggak mungkin apalagi. Pada saat kita ngomong nggak mungkin, berarti kita sedang menyepelekan Allah. Siapa yang punya keajaiban itu tadi? Allah. Siapa yang punya kun? Allah. Nah, pada saat kita merasa bahwa saya itu nggak mungkin deh kayaknya, saya nggak mungkin deh kayaknya, maka kita sedang mengkerdilkan Allah. Kita sedang menganggap Allah itu tidak mampu. Nah, orang yang patah itu biasanya ke situ. Ya, aku tuh kayaknya udah nggak mungkin lagi deh. Udah capek banget aku ngurusin skripsiku. Dosennya tuh udah nggak mau ditemuin lagi. Aku udah tahu kemarin berita yang viral di hotel di Jogja, mahasiswa yang loncat dari mahasiswa UGM ya? Sebut lagi kampus. Oke, itu kenapa? Bisa jadi dia itu patah oleh orang-orang yang sebelum dia kuliah gitu. Pada saat dia kuliah, maka copingnya itu adalah dengan bunuh diri. Bunuh diri jadi coping ya. Itu karena apa? Karena tidak menyadari bahwa Allah itu bisa memberikan keajaiban. Allah itu menolong kita. Gitu. Jadi orang tuh mohon maaf ya, kalau misalnya kita nggak sadar bahwa kita punya Allah, nggak tahu tuh respon kita itu udah kayak mana. Gitu. Next. Ini di Quran surat Al-Kahfi juga, ini kita lompatin aja ya, tadi sudah banyak kita bahas. Next. Nah, biasanya masalah atau kejadian itu membuat kita merespon masalah itu. Nah, masalah atau kejadian itu sifatnya itu adalah netral, bestie semuanya ya. Sifat masalah atau kejadian itu adalah netral, nggak ada nilainya, nggak ada pokoknya 0, nggak ada nilainya. Tapi masalah itu bisa bernilai ketika apa? Ketika kita merespon permasalahan itu tadi. Misal nih, kita jatuh. Nah, kejadian kita jatuh itu nggak ada nih nilainya. Tapi kita mau merespon dengan astagfirullahaladzim, aku harus lebih berhati-hati ya. Atau nyebelin banget, ini batunya siapa
menimpa kita, yang berada di luar kuasa kita, itu tidak ada nilainya. Sampai kemudian kita memberikan respon terhadap permasalahan tersebut, terhadap kejadian tersebut, mau membuat kita patah, ataukah membuat kita itu berlari melesat lebih tinggi. Nah, respon ini adalah pilihan kita gitu. Mohon maaf kalau misalnya, nah sebelah misalnya ada pasangan yang selingkuh. Nah, respon kita kemana? Ya diselingkuhi balik, aduh. Jangan ya. Responnya gimana? Mencari jalan. Jangan deh, itu terlalu menakutkan gitu. Kalau misalnya, nauzubillah min dzalik, kita bawa sepeda motor, pulang dari sini, kita ke parkiran, sepeda motornya hilang. Nah, gimana tuh? Nangis dulu. Nggak apa-apa, nangis itu adalah respon manusiawi kita, mau sedih, mau nangis, mau marah, mau kecewa, dan lain sebagainya. Itu adalah manusiawi. Gitu. Cuman setelah nangis itu kita terus gimana? Ya, respon apa yang kemudian kita ambil, tindakan apa yang kemudian kita ambil. Misal lagi nih, kita dibully. Nah, ini bullying ini adalah permasalahan yang umum ya di anak-anak sekolah. Kita misalnya dibully, itu masalah atau respon? Masalah, kejadian, gitu. Respon kita gimana? A, bully balik. B, ngaduin ke orang tua. Gak ada gunanya dibalik ya. Kita subscribe pas dulu. Ini kayaknya lahiran 90 tuh begitu tuh, ya kan? Iya. Jadi, atau misalnya anak kita kena bully. Nah, respon kita mau gimana tuh? Mau ya udah kamu bersabar aja, kayak gitu. Atau misalkan mendatangi anaknya terus dilabrak balik. Enggak dong. Itu berarti respon yang kita ambil. Nah, Masya Allahnya teman-teman semuanya, bunda-bunda semuanya, respon yang kita ambil itu ternyata bisa mengantarkan kita kepada azab Allah atau penderitaan. Ataukah respon kita itu bisa mengantarkan kita kepada jalan keluar, yang dimana jalan keluar itu adalah sebuah keajaiban, ataukah jalan keluar itu malah justru membuat kita itu mendapatkan azab dari Allah, mendapatkan penderitaan dari Allah. Kalau misalnya kita punya masalah, biasanya kita mencari apa? Mencari solusi. Solusi itu datang dari siapa? Dari orang tersebut. Oke. Intinya nyari solusi ya. Oke. Solusi itu datang dari kita sendiri, kan kita yang nyari. Aduh, gimana sih? Iya nggak sih? Kalau misalnya kita ada masalah, kan kita nyari solusi tuh. Berarti solusi kan datang dari kita. Iya nggak? Kita buat solusi sendiri. Kita buat jalan keluar sendiri. Betul? Mohon maaf, kalau kita masih cari solusi berdasarkan kita sendiri, kita ada di sini. Ada di zona penderitaan. Sering ngerasa nggak sih kita itu udah nyari solusi ke sana, ke sini, kemari, macam-macam, nggak habis-habis masalahnya. Malah ketemu yang baru lagi, masalah yang lama belum selesai, ketemu yang baru lagi. Masalah yang kemarin itu masih suka nyindir di story, ya ini masih tambah lagi utang. Ya, kalau kita mencari solusi dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita berarti berada pada zona penderita. Mohon maaf, ini kebiasaan kita. Kalau kita ada masalah, kita cepat-cepat nyari solusi. Padahal setiap persoalan itu atau setiap masalah itu nilainya nol. Kita bahkan seringkali menyalahkan soalnya, iya nggak? Kita seringkali menyalahkan masalahnya.
lagi ujian di sekolah, yang disalahkan, yang menyebabkan kita lulus atau tidak itu soalnya atau jawabannya? Jawabannya kan? Nah, jawabannya yang seperti apa kan gitu. Jawabannya benar apa salah? Kalau jawabannya benar, sesuai dengan yang bikin soal, maka kita lulus. Kalau jawabannya sesuai dengan keinginan kita sendiri, apa yang kamu ketahui tentang climate change? Yang saya tahu climate change, oh ini kemarin tuh sempat viral tuh ya, ada anak mahasiswa baru, kalau nggak salah itu di di kawasan timur, pas ditanya gendernya dia jawab seenaknya sendiri, saya normal pak, bukan normal, netral gitu. Saya netral, maksudnya netral apa? Saya nggak laki-laki, nggak perempuan. Jelas-jelas dia laki-laki gitu, kok bilang apa bisa-bisanya itu bilangnya netral. Lucu banget ya. Itu jawaban dari mana sih? Kreatif sekali kan? Dari ngarang ya kan? Jawaban dia sendiri. Gitu. Kadang kita menjawab soal itu dengan jawaban kita sendiri. Makanya kita kalau terus Allah tuh kayak melihatin di atas, selamat berusaha sendiri ya, selamat berjuang. Sakit nggak? Kenapa? Karena kita menyelesaikan masalah nggak ngajakin Allah. Kita punya masalah, kita bingung sendiri, kita hidup sendiri, kita panik sendiri, akhirnya pusing sendiri. Padahal Allah bilang dalam satu ayatnya, dan jika mereka bertanya kepadamu Muhammad, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Fa ini sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa siapapun yang mau. Pada saat ada masalah, pernah nggak kita minta sama Allah solusi? Pernah, tapi di nyari solusi dulu, baru minta ke baru kebalik. Iya, harusnya doa dulu. Ya Allah, saya lagi sedih nih, nilai saya nggak sesuai harapan. Terus nilai itu bisa diubah nggak? Nggak bisa, itu udah keluar begitu. Bisa ngulang lagi, tapi cerita lagi. Maksudnya masalah atau kejadian ini bisa diubah nggak? Tapi kita bisa mengubah responnya. Respon yang kemudian mengantarkan kita kepada keajaiban inilah, itu harus dimulai dengan doa. Pada saat kita potek, pada saat kita patah, dan ingat bahwasanya potek patah itu adalah sunnatullah. Orang yang tidak pernah merasa dia potek, tidak pernah dia merasa kecewa, malah justru dipertanyakan, ini hamba atau malaikat? Ya, oke. Jadi responnya mau mengantarkan kepada keajaiban ataukah mengantarkan kepada penderitaan, itu adalah pilihan kita. Next. Nah, respon yang mengantarkan kepada respon yang kita lakukan pada dasarnya, teman-teman semuanya, itu akan attract itu apa sih? Lagi heboh law of attraction ya hari ini ya. Attract itu menarik keajaiban. Kalau guru kami, Ustadz Hari Firmansyah, beliau itu adalah founder High Value Response, High Response. Beliau mengatakan bahwa respon itu kualitas respon, QOL sama dengan QOL. Ada yang pernah ikut trainingnya? Belum ya? Jadi beliau itu mengatakan bahwa kualitas respon yang kita lakukan itu mempengaruhi kualitas hidup kita. Kalau misalnya kita kena masalah, kita difitnah orang, malah kita ngefitnah balik, berarti kualitas hidup kita sama dengan orang tersebut. Kalau kita misalnya patah, kita mendapatkan masalah dan seterusnya, malah kita menyalahkan orang tersebut, menyalahkan masalah tersebut, berarti kualitasnya high atau low? Low. Itu. Makanya sebenarnya cara menjadi orang yang high value itu rumusnya ini nih. Cuman kalau di kami agak diubah sedikit ya. Kualitas respon itu akan menarik kualitas miracle. Pertolongan Allah itu akan datang
sesuai dengan respon yang kita lakukan. Kalau kita begitu kena masalah, kita doa ke Allah, maka secepat itulah Allah itu akan menolong kita. Dan ini sesuatu yang baru nggak? Enggak ya, udah biasa dengar kan? Cuma kita seringnya nggak pakai, seringnya lupa. Begitu kena masalah, kita nyari siapa yang salah, apa solusinya, gitu kan? Pola yang terus berulang tuh begitu. Padahal bisa jadi solusinya itu terbitnya 2 tahun lagi. Pertolongan Allah itu terbitnya 2 tahun lagi. Gitu. Jadi bagaimana Allah menolong kita itu tergantung pada respon yang kita ambil. Apakah respon kita itu akan menarik keajaiban dari Allah, ataukah respon itu membuat kita malah justru menjauh dari Allah. Dan teman-teman semuanya, bestie-bestie semuanya, sahabatku semuanya, pada dasarnya ketika Allah itu memberikan kita permasalahan, tahu nggak? Allah itu mau ngasih apa? Hadiah. Hadiahnya apa? Apa? Sesuatu yang luar biasa tuh apa? Tiba-tiba di depan ada mobil gitu, atau tiba-tiba dapat rumah gitu? Bukan. Next. Jadi pada saat Allah itu ngasih kita masalah, bukan berarti Allah itu nggak ngasih pesan. Halah, nggak banget. Ya, ketika Allah ngasih kita permasalahan, maka pasti Allah itu akan memberikan kita pesan. Ya, masalah itu seperti penyaring, ya, penyaring, pesan dan penyaring. Masalah itu seperti penyaring. Kalau saringan itu biasanya yang lembut itu kan di bawah, terus yang kasar itu di atas. Nah, masalah itu sebenarnya ingin memperbaiki kualitas diri kita. Yang lembut itu adalah sesuatu yang lurus, dan yang di atasnya itu adalah sesuatu yang kasar, yang itu harus dibuang. Kan gitu. Makanya tuh kami agak polanya tuh begini. Kalau di kami ya, ketika ada orang datang, dia buru-buru mencari solusi, ada aja yang bikin kita itu nggak bisa melayani. Ya, mungkin Umi Rosa yang lagi ada kerjaan, saya sendiri yang nggak bisa fokus untuk mengurusi orang itu. Gitu. Dan ternyata Masya Allah ini adalah polanya. Semakin kita terburu-buru untuk selesai dari permasalahan itu, maka semakin jalan keluar itu nggak ada. Bukannya nggak ada, nggak terlihat. Semakin kita buru-buru pengen keluar dari permasalahan itu, saya harus gimana, saya tuh udah ini. Tapi kok masih ada masalahnya juga gitu. Maka semakin tidak terlihat. Makanya yang pertama kali kita cari itu apa? Yang pertama kali itu adalah keajaiban. Apa yang Allah mau dari kita? Nah, pada dasarnya untuk mendapatkan keajaiban ini ada 3 kunci. Yang pertama itu adalah menerima. Menerima itu kalau bahasa Jawanya itu acceptance. Salah ya. Bahasa Inggrisnya itu acceptance. Menerima. Dan menerima ini adalah kata yang hilang dari kita saat ini. Kita ditolak oleh perusahaan, kan pasti bertanya-tanya, ini kayaknya ada yang salah sama aku deh, ya nggak? Kayaknya ada yang salah sama seleksinya deh. Ditolak PNS, ditolak CPNS, ini kayaknya banyak orang yang nyogok deh, ya nggak? Itu berarti kita tidak terima. Sekalipun kita ngomong, enggak kok aku bisa menerima kok, tapi Allah itu lebih tahu yang di dalam sini itu seperti apa. Kalau yang di dalam sini itu masih marah, masih belum menerima, biasanya akan terlihat pada responnya. Responnya dia masih suka menyalahkan orang lain, dia masih suka ngebentak anak, dia marahnya sama siapa, pelampiasannya sama siapa, marah suaminya yang disiksa anaknya. Kemarin ingat ada ibu-ibu yang membunuh 3 anaknya itu, ya kan? Itu kira-kira dia marah nggak? Dia masih belum bisa menerima. Karena apa? Karena dulu saya dicubit, saya dipukul, saya dibentak. Makanya saya mau menyelamatkan anak-anak saya dari
dari kejahatan diri kita sendiri. Maka satu-satunya cara untuk menyelamatkan anaknya dia itu adalah dengan itu berat. Itu sebenarnya karena permasalahan ini. Kalau kita bisa menerima satu kunci aja ini, kita bisa menerima keajaiban Allah itu pasti akan datang. Pasti. Cuman masalahnya menerima itu tidak ada di sini, tapi di hati. Dan ini cuma kita sama Allah yang tahu. Kita walaupun konselor, walaupun bisa melihat orang dari perbuatannya gini berarti ada masalah itu, nggak bisa melihat itu. Gitu. Dan ternyata ketika kita tidak bisa acceptance, kita tidak bisa menerima, mohon maaf, saya sudah merasakan sendiri ya, ternyata banyak permasalahan itu muncul karena kita nggak bisa menerima. Kadang kita marahnya itu sama Allah, tapi pelampiasannya kepada Allah. Kita nggak terima sama apa yang Allah kasih. Kok Allah tuh ngasih pasangannya itu yang gini sih? Kok Allah tuh ngasih aku kampus yang begini sih? Kok Allah itu ngasih aku anak yang begini sih? Mohon maaf. Pada akhirnya kemudian kita suka marahin anak, kuliahnya nggak serius, sama suami suka ngebentak. Karena permasalahannya apa? Nggak bisa menerima. Next. Kalau kita bisa melakukan satu kunci ini saja, kita bisa buka kunci ini saja, kita menerima nggak cuma di sini, tapi juga ada di sini. Insya Allah, miracle, kebaikan-kebaikan dari Allah itu akan datang kepada kita. Dan hati itu, saya baru tahu ya, kalau ternyata hati manusia, kalbunya manusia itu menarik sesuatu yang lebih besar. Kalau saya nggak salah 8.000 kali lebih banyak daripada ketika kita ngomong gitu. Makanya kalau misalkan kita di depan para ustadz ya, di depan para ustazah, kita kan nyaman kan, karena yang menarik itu adalah anak-anak itu. Kalau dia sama orang-orang yang baik, orang yang suka anak-anak, mesti dia nyaman, iya nggak? Coba nanya, mana anak-anak tuh? Kelihatan, kenapa? Karena ini bersih, Bu. Dan hal yang bersih, kalbu yang bersih itu akan menarik hal-hal yang baik. Makanya kata Allah, cintailah Allah, maka Allah itu akan mendatangkan orang-orang yang mencintai Allah. Dan Masya Allah, hari ini kita buktikan itu. Ketika kita mencintai Allah, maka Allah akan datangkan sahabat-sahabat jannah, sahabat-sahabat yang akan membawa kita kepada jalannya Allah. Merinding nggak? Masya Allah ya, itulah mereka. Tapi kalau di sini itu udah busuk, mohon maaf, benci, iri, dengki, di situ semuanya yang ketarik itu juga keburukan. Orang yang iri, dengki, sukanya gibah, sukanya menjelek-jelekan tetangganya itu, dia suka berpenyakit nggak? Biasanya iya. Karena di sini sama di sini itu akan berpengaruh terhadap siklus peredaran darah kita. Ini banyak sekali penelitian yang bilang begitu. Dan di dalam Islam dalilnya juga ada. Barang siapa yang di dalam hatinya itu ada satu titik saja, titik hitam. Titik hitam itu adalah ketika kita marah, kita nggak bisa menerima keadaan, kita menolak qada, menolak takdir, kita hasad, kita dengki, benci, dan seterusnya. Itu akan mengotori hati kita. Dan itu ternyata menahan kita dari kebaikan yang akan Allah tuh turunkan. Ini udah hampir nyampe nih jodoh, ya kan? Tapi ketutup sama titik-titik hitam itu. Suka marah, suka merasa tinggi hati, suka mendominasi. Akhirnya Allah tahan karena ketutup ini. Makanya yuk yang belum nikah kita evaluasi, jangan-jangan kita masih nyimpan emosi negatif gitu, yang menghalangi jodoh itu datang ke kita gitu ya. Nah ini kata Umar bin Khattab ya, aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku tidak tahu manakah di antara kedua itu yang lebih baik bagiku. Kata Umar bin Khattab bahwasannya keadaan baik dan buruk itu semuanya itu adalah dari
baik belum tentu baik menurut Allah. Sesuatu yang kita buruk belum tentu buruk menurut Allah. Pada saat kita tertimpa masalah, kita bisa santuy ya, kita bisa tenang menghadapinya. Masya Allah, itu luar biasa kamu. Pada saat orang berpikir bahwa harusnya kamu kan stres menghadapi masalah kayak gitu ya, tapi kita bisa enjoy menghadapinya. Kita bisa santai karena apa? Kita ingat ada Allah. Harusnya nggak perlu kepikiran bunuh diri kalau kita merasa dekat dengan, bukan merasa ya, kita merasa ada Allah gitu, ada Allah yang ngebantuin kita gitu. Jadi kondisi baik dan kondisi buruk itu lebih baik kata Umar. Kata Ibnu Athaillah, dari Sahih Muslim, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya itu adalah baik baginya, dan kebaikan itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Apabila ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, dan itulah yang terbaik untuknya. Dan apabila mendapatkan musibah, ia bersabar, dan itulah yang terbaik untuknya. Keajaiban itu bisa jadi bukan dengan Allah angkat masalahnya. Minta jodoh, besok pagi datang jodoh. No. Bukan minta mobil, terus besok pagi ada orang yang ngasih mobil. Minta rumah, tiba-tiba ada orang yang menghibahkan rumah. Enggak. Tapi bisa jadi miracle itu, keajaiban dari Allah atau pertolongan Allah itu membuat kita itu merasa bahwa kita yakin ada Allah yang menolong. Karena hari ini langka banget orang yang dikit-dikit Allah gimana ya, dikit-dikit ingat Allah, dikit-dikit maunya Allah gimana gitu. Itu langka banget. Dan itu adalah keajaiban dari Allah, itu adalah ketika Allah memberikan perasaan itu ke dalam qulub kita, ke dalam hati kita, sehingga kita merasa nggak ada apa-apa, ya tetap tenang aja, karena Allah itu pasti memberikan apa yang manusia butuhkan. Itu, dan ketika dia bersabar, maka sabar itu baik baginya. Ketika dia ditimpa musibah, maka dia kebalik. Ketika dia mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur, dia mengingat Allah. Dan ketika ditimpa musibah, maka dia bersabar. Kadang-kadang memang kita itu butuh untuk dipatahkan untuk urusan apapun, entah dengan harapan-harapan kita yang setinggi langit ya, nggak nyampe-nyampe setinggi harapan kita, atau mungkin dengan orang-orang yang berkata ketus, berkata menyakiti. Karena apa? Karena kalau misalnya kita nggak dipatahkan, kita akan merasa tidak butuh Allah. Ingat, kalau misalnya urusan kita itu mulus-mulus aja, kita akan merasa sombong, merasa bahwa ini semuanya itu adalah dariku loh, aku yang hebat, aku yang bisa menaklukkan ini semuanya. Dan Allah itu nggak suka dengan orang yang sombong. Allah nggak suka dengan orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu sudah baik, dirinya hebat. Karena yang membuat itu siapa? Yang membuat itu semuanya terjadi adalah Allah. Gitu. Jadi kalau kita merasa bahwa semuanya ini bisa terjadi karena saya, siap-siap. Bentar lagi akan Allah ini pola yang terjadi pada manusia. Dan ini rumus ya. Ini rumus gitu. Kalau misalnya orang nggak lulus, ada orang yang nggak lulus, ada orang yang sampai meninggalnya dia itu dia merasa bahwa dia jumawa gitu, merasa bahwa dirinya yang bisa mengendalikan itu semuanya, bahkan sampai mati gitu. Maksudnya ada orang yang siklusnya ini nggak kepotong gitu sampai mati. Rugi nggak kira-kira? Rugi banget ya. Next. Kemudian dari Ibnu Athaillah, nah ini benar. Agar ujian terasa ringan, engkau harus mengetahui bahwa Allah lah yang memberimu ujian. Ketika ada orang datang memaki-maki, berarti orang itu adalah orang yang dikirim Allah untuk memaki kita. Ada orang misalnya ngajakin taruh nih, tapi ternyata dia nikahnya sama yang lain. Orang itu adalah orang yang dikirim Allah untuk menentukan kita. Semua itu terjadi karena Allah. Zat yang
yang selalu memberimu pilihan yang terbaik. Orang yang menyakiti kita berarti itu adalah orang yang terbaik yang dipilihkan Allah untuk apa? Mengingatkan kita. Harusnya kita ngomong apa? Terima kasih. Tapi bukan terima kasih. Makasih ya, kamu dadak. Oh, terima kasih yang karena atas kehadiran beliau dalam kehidupan kita akhirnya kita sadar bahwa satu-satunya yang mencintai kita itu adalah Allah. Satu-satunya yang mau ngedengerin curhatan kita yang kadang nggak jelas adalah Allah. Manusia come and go. Manusia itu datang dan pergi. Tapi Allah always stay. Makanya kalau ada yang datang ke kami, coba deh perbaiki hubungan sama Allah. Jangan-jangan Allah itu menitipkan pesan cinta lewat kejadian ini. Dia lisannya orang ini dipinjam oleh Allah untuk mengingatkan kita, jangan-jangan lewat situ gitu. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah dari diri kita yang kemudian membuat Allah itu mendatangkan orang itu. Yang Allah itu pengen kita memperbaiki itu. Itu pola ya. Jadi segala sesuatu itu tidak terjadi tanpa ada masalah yang ada itu terjadi karena ada next. Nah, masalah dan musibah itu adalah sentuhan Allah untuk menarik perhatian hamba. Bisa jadi permasalahan itu adalah cara Allah untuk menarik perhatian kita. Kita nih yang udah cinta sama makhluk nih, kesana kemari kita nyari cinta yang sejati, kita nyari jodoh yang sejati. Tapi Allahnya dicari nggak? Kalau kita nyari Allah, Allah datangkan jodoh. Contohnya siapa? Yusuf. Nabi Musa. Pada saat beliau dikejar orang Kipti karena membunuh, ya, terus kemudian jadi buronan. Nah, pada saat itu beliau ada di sebuah kebun yang dekat sumur. Kemudian beliau berdoa. Yang doanya itu masya Allah indah banget. Robbi, ini 5 angzalta ilayya khairin. Robbi, ya Allah, ya Tuhanku, ini 5 angzalta, sesungguhnya aku ini membutuhkan kebaikan dari sisimu. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang fakir, yang meminta itu cuma sama Allah. Maka dari situ kemudian Allah datangkan jodoh. Nah, oke. Jadi bisa jadi masalah itu adalah sentuhan cinta dari Allah supaya kita berbalik ke Allah, supaya kita lebih perhatian lagi ke Allah, supaya kita lebih menyempurnakan lagi kehambaan kita kepada Allah. Selama ini mungkin kita terlalu cinta sama makhluk, sama manusia, sama suami, sama anak. Makanya kemudian Allah ingatkan bahwasanya barang siapa yang kecintaannya kepada suaminya, anak-anaknya, maka tunggulah sampai Allah menurunkan peringatannya gitu. Itu ada di Quran surat Taubah kalau nggak salah ayat 24 atau 124, nanti coba dicari ya. Gitu. Pokoknya Allah itu nggak pengen diduain. Allah itu nggak pengen ada makhluk di dalam hati kita. Biar dalam hati kita itu ada Allah, di tangan kita itu adalah tempatnya makhluk. Ini informasinya sudah selesai waktunya. Yo, langsung di slide terakhir aja teman-teman semuanya. Saya mewakili dari tim Rumi Foundation Training ya. Next, nah besok minggu depan, Ahad besok itu, hari Ahad itu, insya Allah kita akan mengadakan training New Islamic Healing dengan judul menemukan pesan cinta dari luka yang berdarah. Ya, kabar baiknya yang pertama, kelas ini akan lebih banyak ke praktek. Jadi teman-teman akan diajak untuk bagaimana caranya menemukan pesan cinta dari Allah dalam setiap permasalahan, dan insya Allah bisa diaplikasikan ketika teman-teman keluar dari ruangan. Gitu. Tempatnya di sini ya. Nah, yang kedua, khusus untuk peserta hari ini mendapatkan potongan harga sebanyak 20.000. Jadi harganya kalau daftar hari ini dan besok berarti cukup
HTM-nya 180.000. Nanti kalau misalkan ada yang tertarik untuk ikutan, silakan menghubungi admin ya. Nanti teman-teman bisa buka di link pendaftaran di situ. Training New ISH ya. New-nya besar gitu. Insya Allah kita akan membahas. Jadi materi yang hari ini kita bahas itu cuma satu di antara keajaiban dari Allah. Gitu. Yang mengisi saya sendiri dan juga Umi Rosa. Beliau akan lebih banyak membahas tentang pemikiran, tentang berpikir, bagaimana berpikir yang benar dan berpikir yang salah. Dan kalau saya akan lebih banyak berbicara tentang bagaimana Allah itu menyampaikan pesan cinta. Tertarik ikutan? Silakan mendaftar. Oke, untuk sore hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas Saya harus tanya jawab dulu saja. Oh iya, langsung aja berarti ya? Iya, enggak. Saya bantu teman-teman yang mau bertanya boleh langsung angkat tangan. Oh iya, sambil ini ngingetin, jadi buat teman-teman yang mau mendokumentasikan acara pada hari ini boleh banget ngefoto, ngevideo, kemudian tag Instagram Bening ya, Bening Real Masjid dan @rumahwarna.pusat. Jadi nanti insya Allah yang nge-tag hari ini dan langsung kebaca sama tim akan kita kasih hadiah kecil-kecilan gitu ya. Baik, ada yang mau bertanya tadi dari atas ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembahasan tentang emosional yang tadi ya Bu ya. Orang emosi itu kan ada yang kuat-kuat, ada langsung marah. Nah, marah-marah elegan itu dalam konteks arti yang lebih luas itu bagaimana? Marah-marah yang Elegan dalam arti konteks yang lebih luas. marah-marah yang elegan. Marahnya elegan dalam arti yang konteks lebih luas. Oh gitu. Maksudnya mungkin marahnya harusnya gimana gitu ya, marah yang seharusnya gitu. Begitu? Karena memang kalau manusia itu punya ini harus ada ya, punya apa namanya goriza bisa marah gitu. Nah, mungkin ibunya bertanya kalau misalkan kadang kala boleh marah, kadang apa marah yang seperti apa sih diperbolehkan yang elegan yang tepat kayak gitu. Iya, Masya Allah ya. Langsung dijawab sama saya. Ikut aja. Boleh langsung jawab ya, gak lupa. Siap-siap. Jadi Masya Allah ya, pertanyaannya ini adalah persoalan yang umum di kalangan ibu-ibu ya. Biasanya karena handuk di atas kasur, salah. Kasur di atas handuk yang tertinggal begitu saja, kemudian darah naik. Atau misalnya uang belanjaan kurang, akhirnya emosional dan seterusnya. Jadi begini, Masya Allah ya, Allah itu memberikan kita sebuah ghorizah, sebuah naluri untuk merasakan marah gitu. Kalau sesuatu terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, kita marah, itu adalah sebuah kewajaran, adalah sebuah fitrah. Karena dorongan manusia memang begitu, sama dengan rasa kecewa, sama dengan bersedih, sama dengan macam-macam ya, benci, marah dan seterusnya. Itu adalah emosi yang memang masing-masing orang itu ada gitu. Kalau nggak ada, manusia ini udah baik semuanya, nggak ada surga neraka nanti ya kan, gitu. Jadi dan ghorizah ini adalah cara Allah untuk melihat siapakah di antara kita yang terbaik amalnya, gitu. Dengan rasa marah itu, apakah nanti kita akan merespon kejadian itu dengan respon yang positif, yang akan menghantarkan kepada kita kasih sayangnya Allah, atau tadi bahasan kita itu miracle, ataukah marah itu nanti akan memberikan azab kepada kita. Kita bahas ke marah yang memberikan azab dulu ya. Besti semuanya, ketika kita itu marah, ketika kita itu marah dengan negatif ya, marah dengan emosional, itu pada dasarnya kita itu sedang memberikan catatan amal buruk kita kepada orang lain, dan juga mencatat amal buruk kita terhadap amal catatan kita. Maksudnya gini, ketika kita melakukan perbuatan yang salah, maka amalan itu tidak hanya tercatat pada catatan amal buruk, tapi juga tercatat pada manusia, iya nggak? Dia itu tuh marah, nggak usah dekat-dekat aja deh. Dia kan galak. Ditandain ya, saudara. Iya betul. Dan itu tuh menarik hal-hal negatif lainnya. Kalau kita marah sama anak-anak, anak jadi marah nggak? Kalau kita ngebentak anak, anak jadi ngebentak balik nggak? Kalau kita ngebentak suami,
suaminya jadi ilfil nggak? Jadi nyari perempuan lain? Jadi malam-malamnya nggak turun ya? Iya, akhirnya suami nggak betah di rumah. Karena apa? Karena kan istriku hobinya kemana-mana, hobi kemana-mana gitu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya fitrah yang kita punya itu mengantarkan kita kepada respon yang elegan, yang akan mengantarkan kita kepada cintanya Allah, yang akan mengundang cintanya Allah. Gimana caranya? Yang pertama, tadi terima dulu, akui dulu bahwa kita sedang marah. Ada orang yang tidak mengaku kalau dia lagi marah. Kamu lagi marah? Enggak kok, kata si bapak marah. Tapi mukanya udah beda. Pintunya nih, prak. Iya betul. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang tidak mengakui kalau dia sedang marah. Dia kan lebih baik diakui ya Ustazah ya? Iya betul. Jadi lebih baik ngomong begini, aku tuh lagi marah sama kamu. Jangan deket-deket dulu deh Ustazah. Iya. Ya, kayak gitu ya prakteknya. Iya betul. Tolong ya, aku tuh lagi marah. Aku lagi marah sama kamu, tolong jangan deket-deket dulu. Gitu. Atau kalau misalnya biasanya yang jomblo-jomblo ini kan seharian di kamar gitu kan. Story malah kok marah Ustazah. Oh iya, jangan sampai menyindir orang lewat story. Karena orang yang tidak tahu jadi tahu. Orang yang tahu jadi pesindir. Ya kan, ini jangan-jangan gara-gara aku. Ya kan? Akhirnya keburukan juga yang datang. Jadi yang pertama diakui terlebih dahulu. Yang kedua, doa sama Allah. Ya Allah, aku lagi marah. Aku lagi marah karena bla 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 bla. Tolong ya Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Biasanya kita belum nurunin tangan dari berdoa itu, atau dibatin aja nggak apa-apa sih, ya dibatin aja bisa gitu. Itu Allah sudah angkat rasa marahnya. Jadi Allah itu menurunkan permasalahan. Salah satu alasannya itu adalah supaya kita berdoa, kita mendekat sama Allah. Selama ini kita doa itu yang berasa itu berapa kali sih? Doanya habis sholat tuh mau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah amin gitu. Nggak berasa doanya. Nah maka pada saat muncul rasa marah yang kita akui tadi, maka itu adalah waktu yang tepat supaya kita bisa tersambung sama Allah. Karena dengan kelemahan kita sendiri, kita itu nggak bisa loh mengendalikan rasa marah, ya kan? Karena kalau kita mengendalikan diri kita sendiri, mengendalikan rasa marah kita sendiri, biasanya udah nyampe kemana-mana, piring pecah, anak dibentak gitu. Dan pada saat kita membesarkan anak-anak dengan rasa marah, dengan amarah, dengan gak terima sama anak itu, kita sedang mendidik cucu kita. Cucu kita itu akan dibesarkan oleh anak kita dengan cara yang sama seperti kita membesarkan anak kita. Kadang kan kita nggak sadar ya, kok anak-anak itu caranya dia marah itu kok sesuai dengan, kok sama ya gitu, ya copy paste gitu loh. Karena tadi keburukan itu akan tercatat juga, nggak cuma di buku catatan Allah gitu kan, tapi juga tercatat di manusia juga. Makanya kalau ada anak yang nggak deket sama orang tuanya tuh, gara-gara itu udah nyatet tuh, udah punya catatan juga, ibu tuh orangnya galak. Apalagi kalau ibunya itu bukan tipe orang yang terbuka gitu. Pokoknya kamu salah, dah. Makanya, Masya Allah ya, parenting hari ini kan mengajarkan kita untuk bisa berkomunikasi dua arah, gitu. Ibu kalau misalnya salah, ya udah ngomong aja, minta maaf. Nggak akan menurunkan harga diri kalau kita minta maaf sama anak. Anak ya. Oh iya. Belum nikah saya. Oh iya. Ini susah nyontohnya. Iya, nggak akan menurunkan harga diri kalau kita ngomong maaf sama anak. Nggak akan menurunkan harga diri kalau kita ngomong terima kasih sama anak. Nggak akan menurunkan harga diri kalau kita ngomong I love you sama anak. Gitu. Sebaliknya ya Ustazah, kalau kita sebagai posisinya sebagai anak, ya tidak menurunkan harga diri kita, misal kita minta maaf. Betul. Orang tua, walaupun kadang kita berpikir orang tua kita yang salah kan, ya gitu kan ya. Berlaku sebaliknya ya. Berlaku sebaliknya. Gitu. Baik, Masya Allah sudah terjawab ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, ini babnya tentang takdir ya, mungkin ya, kurang lebihnya ya. Karena saya tadi kan telat datangnya. Nah,
bagaimana cara kita itu untuk mengerti. Kita kan udah coba komunikasi nih sama Allah kan. Ya qadarullah beberapa waktu lalu ini saya lagi dapat musibah yang dimana itu membuat saya itu bingung gitu loh, karena baru ini ngalamin, nyesek rasanya. Terus saya kan mencoba untuk mencari solusi antara dua sanak saudara keluarga orang tua saya. Saya kan habis kena penipuan gitu saja ceritanya, dan memang nominalnya nggak sedikit gitu kan. Di satu sisi keluarga ada yang keluarga saya bilang itu udah takdir, udah sabar. Kalau orang sudah ngerti belajar Islam yang baik, itu kan pasti ya itu udah takdir, mau gimana gitu kan. Jadi ya udah memang harus diganti gitu loh. Karena ya gimana gitu kan ya, intinya itu tuh berhubungan dengan Shopee Pay Later. Nah, di mana di situ saya nggak pernah pakai saldo itu, saya ketipu di situ gitu. Jadi kan saya harus ganti duit orang. Kalau saya kehilangan duit, mungkin saya coba ikhlas, oke selesai. Jadi ini mau nggak mau saya harus ganti duit yang ada di situ kan. Di satu sisi keluarga yang mau bantu saya itu dalam arti malah saya disuruh nuntut, suruh kalau laporan ke polisi, sedangkan ke polisi sendiri katanya untuk biaya ajukan laporan, butuh biaya, nyabut juga butuh biaya, semua butuh uang. Ke kantornya juga nggak tahu kemana. Jadi saya itu tuh ya ketakut gitu loh Ustazah, saya harus gimana? Saya udah mencoba berdoa sama Allah dari kemarin, mencoba menenangkan sendiri, maksudnya mencoba untuk nggak bercerita ke banyak orang, mencoba untuk nggak malu kan. Saya sebenarnya malu sebenarnya kayak gini, karena ya namanya orang ketipu itu kan kayak orang bodoh banget ya, karena saya nggak tahu, diikutin aja, tahu-tahu udah transaksi sekian gitu. Nah, bagaimana kita tuh bisa tahu gimana respon Allah? Memang curhat emang ke Allah. Pas hari itu kan saya lagi haid, memang jadi nggak bisa total dalam sholat. Jadi saya hanya berdoa. Tapi kan Allah itu kadang ya kita nggak tahu caranya dia membalas cerita kita lewat mana. Kalau ke manusia benar, manusia itu datang dan pergi gitu kan. Kadang dia kalau pas dia lagi ada masalah dengerin cerita kita, halah, aku susah buat tambah susah gitu kan. Jadi saya tuh harus gimana ya untuk mencoba menerima ini udah takdirnya Allah. Saya coba kuatkan itu, mana anak-anak kadang kan malah belajar gini-gini. Saya mencoba untuk kayak saya sendiri gitu loh Ustazah. Bagaimana saya menguatkan diri sendiri. Paling enggak saya butuh, paling enggak untuk kata-kata untuk menyupport diri sendiri itu loh. Karena mau apa lagi, orang lain nggak bisa membantu apa-apa kecuali kemantapan saya harus bagaimana. Begitu, minta sarannya, solusinya, mungkin itu yang terbaik buat saya, dan mohon doa untuk dimudahkan aja Ustazah ya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab mungkin kita insya Allah pengen semuanya berpelukan ya buat ibu ya, tapi saya wakilin aja ya. Semangat ibu, sabar ya. Orang terdekat saya aja kan, jadi ya emang kesalahan saya, tapi ya mau gimana, ini saya nggak mau terjadi seperti itu, tapi ya kalau udah kayak gini kan saya nggak mau ya apa sih. Nggak usah dibantu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Masya Allah ya, siapa sih yang mau dikasih musibah yang menyakitkan? Tidak seorang pun. Kehilangan itu adalah musibah yang menyakitkan. Kehilangan anak, kehilangan pasangan, kehilangan uang, itu adalah musibah yang menurut kita menyakitkan. Dan saya pernah di posisi itu. Saya pernah berada di posisi kehilangan uang dengan nominal yang cukup banyak menurut saya. Memang rasanya luar biasa banget. Gitu. Tapi Masya Allah, seiring dengan perjalanannya waktu, akhirnya kita bisa menemukan
apa sih maksud Allah membuat semuanya ini terjadi? Kalau boleh banding-bandingkan ya, kalau boleh banding-bandingkan, Kang Dewa Eka Prayoga tahu hutangnya sama siapa? Hutangnya berapa? 10 M. Ada yang hutangnya itu, oh berarti lebih ini ya, lebih rendah ya, 7,7 miliar. Kalau beliau kan 10 miliar lah, 10 miliar gitu. Dan itu ternyata beliau ketipu. Tapi coba lihat respon beliau. Apa yang beliau lakukan? Beliau merayu Allah. Jadi insya Allah langkah berbicara kepada Allah, langkah kita ngobrol sama Allah, langkah doa sama Allah itu adalah langkah yang tidak bercerita kepada orang lain. Walaupun rasanya di sini nyesek ya. Pengennya tuh saya cerita sama orang lain dan saya dianggap orang yang paling menderita gitu. Orang yang menderita dan belum dikasih, mohon maaf, manusia tidak akan memahami dengan betul apa yang kita rasakan. Sekalipun kita menceritakan dengan detail bagaimana kejadiannya, bagaimana perasaan kita, manusia nggak akan tahu rasanya. Termasuk mungkin saya di sini. Tapi saya pernah punya pengalaman kehilangan uang juga. Dan rasanya memang luar biasa. Ketika tidak ada orang lain yang bisa memahami perasaan saya. Dan pada saat itu cuma Allah yang bisa memahami. Cuma Allah yang bisa memahami dengan tepat kondisi kita. Maka doa itu adalah jalan satu-satunya untuk menyambungkan rasa kita kepada Allah. Dan insya Allah itu adalah jalan yang tepat. Insya Allah sudah tepat. Langkah selanjutnya adalah kita coba evaluasi ke belakang. Apa yang sudah kita lakukan sehingga musibah ini terjadi? Apakah kita yang sedekahnya kurang? Apakah mohon maaf harta itu datang dari jalan yang haram? Nah saya yakin semua berpotensi untuk mengalami kehilangan ya. Gak cuma saya aja, gak cuma mbaknya aja. Semua orang berpotensi untuk mengalami kehilangan. Maka tarik mundur tuh. Di belakang itu sebelum kejadian itu terjadi, jangan-jangan ada harta haram masuk ke dompet kita. Jangan-jangan harta itu kita dapatkan dari jalan yang tidak berkah. Halal sih, tapi tidak berkah. Kenapa tidak berkah? Karena kita dapatkan uang itu dari kita meninggalkan keluarga kita. Kita mengabaikan keluarga kita. Gitu. Sehingga pada dasarnya anak-anak kita, pasangan kita, mungkin orang tua kita merasa, "Dok, kok kamu itu ngejar uang terus sih? Kok kamu itu nggak berhenti juga ngejar uang?" Di dalam hati mereka itu protes sebenarnya, tapi nggak berani ngomong. Gitu. Bisa jadi dari seperti itu. Makanya setelah langkah selanjutnya, setelah setelah bertanya adakah jalan haram yang masuk ke dalam ke dalam dompet kita itu, langkah selanjutnya adalah kita lihat orang terdekat kita. Apakah ada hak mereka yang diabaikan? Apakah ada kewajiban kita terhadap mereka yang belum kita tunaikan? Contohnya misalnya orang tua. Ini mungkin agak mengorek-orek masalah ya. Tapi jalan satu-satunya begitu supaya kita itu bisa menerima kondisi gitu. Kita butuh untuk patah supaya kita tahu diri bahwa uang itu tidak datang dari usaha kita. Tapi uang itu adalah datang dari Allah. Allah yang mengizinkan uang itu masuk, dan Allah pula yang mengizinkan uang itu keluar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah sebuah rumus kehidupan kalau menurut saya. Semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jangan-jangan selama ini kita merasa bahwa uang itu adalah uang milik kita, sehingga mohon maaf, kecintaan kita terhadap harta itu melebihi kecintaan kita kepada Allah. Ini saya ngomong untuk diri saya sendiri ya. Jangan-jangan harta itu di atas kecintaan kita kepada Allah. Makanya Allah cemburu, kemudian Allah ambil. Betapa luar biasanya Allah ketika mengambil sesuatu yang kita cintai itu supaya apa? Supaya kita menjadikan kecintaan kita yang pertama itu hanya untuk Allah.
menjadikan cinta kita kepada Allah, kita ada dan tidak ada Allah, insya Allah nggak terlalu berpengaruh gitu. Karena itu pasti ya, mohon maaf, kita kehilangan uang. Kalau kita lihat dari kacamatanya manusia, itu sangat menyakitkan. Dan hari ini Masya Allah, Allah tunjukkan kita untuk belajar bareng-bareng gitu ya. Tunjukkan kepada kita untuk belajar bareng-bareng ketika kita menempatkan, mohon maaf, kecintaan kita kepada selain Allah, maka Allah akan ambil sesuatu yang membuat kita lalai kepada Allah. Karena biasanya manusia itu diuji dari kata-katanya, yang pertama. Yang kedua, manusia itu diuji dari sesuatu yang paling kita cintai, yang paling dia cintai. Maka itu bisa jadi indikasi jangan-jangan selama ini kita melebihkan kecintaan kita kepada Allah daripada melebihkan cinta kita kepada harta daripada kecintaan kita kepada, karena Allah itu maha pencipta. Jadi insya Allah akan ada jalan. Sebenarnya di slide ini ada caranya. Selain menerima, yang kedua itu adalah mengaju, yang ketiga itu adalah merayu. Merayu Allah supaya Allah menurunkan pertolongannya itu dengan cara seperti apa? Itu sebenarnya ada di slide ini, tapi ternyata waktunya kurang ya. Iya. Gitu. Insya Allah disambung lain waktu. Demikian ya. Gak apa-apa ya Mbak ya, kita nanti selesaikan dulu untuk penjelasan dari pertanyaan tadi. Semoga nanti bisa diskusi langsung sama Ustadzah ya, insya Allah kalau Ustadzah ada waktu ya. Baik, terima kasih buat para Besti yang sudah hadir pada sore hari ini. Tadi sempat saya janji untuk hadiah ya, tadi yang pertama dari yang penanya terlebih dahulu, kemudian ada yang datang lebih awal hari ini. Datang pertama ada, gak apa-apa, jangan malu Besti. Oh, Bu Hinten ternyata. Oh, enggak, bukan. Oh, yang mana? Oh, lagi ngurus sama ini. Siapa yang datang pertama? Atau ini deh, yang datang pertama kali tadi siapa aja? Yang angkat tangan pertama kali datang ke Bening. Tadi yang awal-awal, boleh angkat tangan. Ini, permisi. Tadi, gitu. Mbaknya di sini bukan ya tadi ya? Terus yang tadi saya janjiin di sini dari kasihan, yang paling jauh tadi dari kasihan. Yang mana yang tadi dari kasihan ya? Sudah pergi ibunya? Oh ya udah nggak apa-apa. Mbaknya ini ya dua orang. Ini kupon yang bisa nanti akan dibelanjakan di hari Ahad di Real Masjid gitu ya, monggo. Kemudian siapa lagi tadi? Yang sudah follow rumah ini Bening. Tadi siapa yang sudah follow Bening? Sudah follow Bening. Nah, mbaknya juga. Yang sudah follow Rumah Warna Pusat. Oke, satu lagi. Apa? Oke, sebentar. Permisi ya. Ya, insya Allah nanti hari Ahad teman-teman bisa datang semua ke Real Masjid lagi ya buat ikut Real Holiday. Ustazah pernah ikut Real Holiday? Belum pernah, dikasih aja biar Ahad datang ya Ustazah ya. Nanti bisa jajan aneka berbagai macam bazar di Real Holiday minggu Ahad ini seperti itu. Dan teman-teman saya ingatkan ya, nanti minggu depan silakan datang lagi. Kita insya Allah akan melanjutkan pertemuan yang ketiga ya, tentang patah untuk tumbuh lagi ya. Oh, lanjut beda tema tapi nah stay tune aja apa sih yang akan kita bahas di minggu depan. Dan ini sedikit spoiler, kalau untuk misal teman-teman Bening lagi garap sebuah series nih. Kita keren banget kali ya, ada seriesnya nih. Kita teman-teman habis syuting dan nanti ya ada sebuah series film yang bisa kalian tonton. Kalau misal teman-teman penasaran seperti apa, nanti ditunggu aja. Yang pertama harus follow dulu Bening ya, harus follow Bening dulu, Bening Real Masjid. Dan insya Allah yang akan support nanti dari Rumah Warna Pusat jangan lupa juga untuk di follow gitu ya. Insya Allah kita tutup dengan ini aja Ustaz ya. Alhamdulillah, istighfar 3 kali dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bening dan Rumah Warna